Kita akan masuk ke babak keempat. Mana saya minta tepuk tangannya. Para peserta, sebelum kami akan persilakan untuk menempati kembali tempat duduknya, kami akan kembali melakukan pengecekan dari 20 peserta yang akan berlaga untuk mengambil posisi 10 besar. Sepertinya di kursi yang berada di sebelah kanan nih habis nih kayaknya ya. Masih ada untuk 10 orang? Masih ada ruang untuk 10 orang selanjutnya? Karena kami hanya akan mengambil 10 saja yang akan masuk ke babak terakhir. Sambil mempersiapkan diri, saya mendapat konfirmasi dari panitia. Pada saat pengisian jawaban, ada 3 orang yang ternyata memiliki waktu yang sama. Yang artinya ketiga orang ini akan mendapatkan tiket emas untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Siapakah kira-kira? Saya akan mengundang untuk bisa bergabung bersama kami. Yangko, Velo, dan Yasmin. Dan seluruh peserta pun kami akan persilakan untuk bergabung kembali di kursi yang telah tersedia tepat di sentral podium jawaban untuk masuk di babak selanjutnya. Kami persilakan. Ambil posisi agar bisa melihat pertanyaan di layar. Oke. Artinya ada 23 peserta dengan waktu yang sama harus kami pertahankan agar bisa masuk ke babak selanjutnya. Namun hanya ada 10 peserta saja yang akan kami ambil untuk masuk ke babak terakhir. Nah itu bener-bener seru banget sih. Dan pas tadi masuk panggung itu kerasa banget pressure-nya. Bahkan tadi sempat ternyata ada sistem yang salah. Akhirnya saya keluar tapi akhirnya berhasil masuk lagi sampai babak ketiga. Dan itu merupakan challenge yang sangat menyenangkan baru. Dan menambah wawasan sekaligus pengalaman saya gitu. Baik teman-teman, untuk babak selanjutnya akan lebih ketat. Saya informasikan untuk para peserta, hanya ada 10 orang yang akan menempati tempat duduk agar bisa masuk ke babak selanjutnya. Tapi orang-orang yang akan menempati tempat duduk adalah nama-nama yang sudah bisa menjawab dengan cepat dan tepat dan namanya tertera di layar kami. Jadi bila mana namanya belum tertera di layar, tidak diperkenankan untuk menempati tempat duduknya. Jadi kalau sudah menjawab dan merasa tepat dan namanya sudah tertera di layar, kami akan persilakan untuk bisa langsung ke tempat duduk yang disediakan. Begitupun pada saat menjawab, bila salah, turun terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan di area jawaban. Berikan kesempatan untuk teman yang lain untuk menjawab. Bisa dipahami? Oke. Babak keempat akan ada waktu 15 menit. Yang lolos di babak keempat akan mendapatkan 20 poin. 23 peserta akan kembali mengerjakan soal berupa literasi dan juga numerasi. 10 tercepat akan masuk ke babak selanjutnya. Sudah siap? Sudah siap? Ini dia babak keempat. Sekali lagi jawaban, kalau sudah menemukan jawaban bisa langsung menuju sentral podium kami. Ini dia pertanyaannya. Seekor siput tanpa sengaja terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 30 meter. Untuk menyelamatkan diri, siput itu berusaha naik dinding sumur yang licin. Pada siang hari, siput itu dapat memanjat 5 meter. Akan tetapi, ia kembali merosot turun 4 meter pada malam hari.
Begitu terus berlangsung setiap hari. Pada hari keberapa siput itu dapat keluar dari sumur? Jawab dalam bilangan bulat. Setelah menjawab, harus melihat terlebih dahulu apakah namanya tertera di layar atau tidak. Barulah boleh menempati tempat duduk 10 besar. Kursi tersedia masih kosong. Pertanyaan boleh diperlihatkan kembali. Pertanyaannya boleh diulang kembali, Kak? Seekor siput tanpa sengaja terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 30 meter. Untuk menyelamatkan diri, siput itu berusaha naik dinding sumur yang licin. Pada siang hari, siput itu dapat memanjat 5 meter, akan tetapi ia kembali merosot turun 4 meter. Pada malam hari, begitu terus berlangsung setiap hari. Pada hari keberapa siput itu dapat keluar dari sumur? Jawab dalam bilangan bulat. Teliti dalam menjawab, perhatikan dengan seksama pertanyaan yang diajukan. Hanya ada 10 orang yang akan masuk ke babak selanjutnya. Bila sudah merasa benar jawabannya, tahan dulu sebelum nama kalian ada di papan nama 10 besar. Menuju 11 menit terakhir untuk memperebutkan 10 besar. Perasaanku sih sebenarnya ya tadi tuh tegang banget jujur, karena ini juga first experience aku kan untuk mengikuti kayak kompetisi kayak tadi tuh. Dan untungnya aku tuh bisa lolos sampai ke babak 4 dan itu bener-bener kerasa banget tegangnya. Karena setiap bintang sobat SMP tuh mereka tuh bener-bener persaingannya tuh bener-bener kerasa, dan bener-bener setiap bintang sobat SMP tuh nunjukin bahwa potensi mereka tuh keren-keren, mereka tuh pinter-pinter. Jadi perasaan aku tadi tuh bener-bener tegang banget, nervous banget. Setiap soal-soal yang dikuliahkan aku tuh kayak aduh, aku ini takut banget, tapi benar-benar seru sih pengalaman kali ini. Apakah sudah ada yang menjawab tepat? Seekor siput tanpa sengaja terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 30 meter. Untuk menyelamatkan diri, siput itu berusaha naik dinding sumur yang licin. Pada siang hari, siput itu dapat memanjat 5 meter. Akan tetapi, ia kembali merosot turun 4 meter pada malam hari. Begitu terus berlangsung setiap hari. Pada hari keberapa siput itu dapat keluar dari sumur? 10 menit terakhir untuk 10 kursi. Kalau
Yang sudah menjawab boleh duduk dulu sebelum namanya tertera di layar kami. Boleh kita lihat dulu papan nama untuk 10 orang. Kira-kira apakah sudah ada yang masuk? Apakah namanya sudah sesuai di tab untuk 10 kursi? Tahan dulu sebelum namanya ada. Tahan dulu sebelum namanya ada. Alvina Rahma Aulia, silakan untuk bisa masuk ke tempat duduk yang disediakan. Kabupaten Magelang di urutan pertama. Kembali ke soal. Adinda Rania, Kota Palembang. Oke. Hati-hati. Boleh sebelum ada nama kembali, pertanyaannya boleh dikembalikan untuk bisa dijawab oleh peserta yang lain. Tersisa 8 kursi. Menurut aku nih, babak yang paling menegangkan adalah babak keempat. Meski aku udah nggak lolos ke babak itu, tapi kita yang nonton juga ikutan deg-degan banget karena sempat error tabletnya dan Rifat sama Rani tuh katanya udah menjawab tapi nggak diinput. Baru 2 peserta yang duduk di kursi emas kami. Apakah sudah ada nama lain yang bisa menuju tempat duduk yang disediakan? Velsia David, silakan. Velsia David. Tiga peserta. 6 menit terakhir untuk 10 orang yang akan masuk ke babak selanjutnya. Keempat, Sintika Aurora Prameswari, Kota Bengkulu. Kelima, Aisyah Safitri, Kabupaten Manokwari. Tadi Velov dari Kota Denpasar. Tersisa 5 kursi terakhir. Naila Kanita dari Kabupaten Banyumas di posisi ke-6. Di posisi ke-7 tempati Zahira Naswa Ramadhani, Kabupaten Sumeneb. Siapakah yang akan masuk? Nindi Sani Aprila. Dicek mungkin namanya belum terinput. Lebih teliti lagi teman-teman. Hanya ada 2 kursi terakhir yang akan membawa ke babak selanjutnya. Intan Boang Manalu, Pakpak Barat.
Dicek kembali datanya. Apakah belum terinput? Tersisa 1 kursi. Sepuluh, Ahsan Zaki Hasanuddin, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Oke, Dewan Juri, para panitia mohon dicek terlebih dahulu. Boleh duduk terlebih dahulu. Kami akan cek terlebih dahulu. Ada nama-nama yang mungkin tadi belum terinput atau mungkin ada yang kurang sebelum data namanya masuk. Sepuluh orang pertama yang akan masuk ke babak selanjutnya. Karena mungkin faktor dari kecepatan juga ya. Karena itu kan tergantung kecepatan kita dan ketepatan kita juga. Mungkin ada beberapa waktu di mana dia itu kurang cepat dan kurang tepat. Akhirnya dia itu tersingkirkan. Gitu Sobat SMP. Yang pastinya saya merasa senang banget, bisa banyak belajar juga, terus dapat pengalaman ngerjain soal-soal yang susah dan dengan waktu yang menipis. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk 10 orang yang tidak masuk ke babak selanjutnya dengan berat hati. Sesuai keputusan dari Dewan Juri dan juga panitia, kami persilakan untuk kembali. Kita berikan semangatnya dulu yuk. Tidak usah berkecil hati, masih ada semangat dari teman-teman untuk nanti kembali. Dan kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk 10 orang terbaik yang masuk ke babak selanjutnya.